Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Fa ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita, melanjutkan materi kita. Dan kita sudah sampai sekarang, tidak terasa sudah pada pertemuan yang ke-20, masih membahas adab yang keempat, yaitu tauqirul ulama wa majalisil ilmi. Nah, ini memang agak panjang, jadi adab yang keempat ini masih dipecah lagi menjadi beberapa macam, ada 4 macam. Kita sudah masuk kemarin macam yang pertama dan yang kedua. Ini masih masuk macam yang kedua. Oke. Silakan dibuka halaman 53. Kita lanjutkan kembali pada perkataannya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Waqad futina katsirun minal mutaakhirin bihadza." Ya, sungguh telah terfitnah kebanyakan dari orang-orang mutakhirin berarti zaman yang datang terakhiran, di zaman beliau rahimahullah, dengan hada, yaitu dengan apa tadi, kita masih membahas masalah jidal ya, masih membahas tentang perdebatan. Jadi banyakkan dari mereka orang-orang pada zaman beliau, berarti kita juga termasuk, karena setelah beliau terfitnah dengan banyaknya jidal. Mereka suka berjidal, suka suka berbantah-bantahan. Fadhannu anna man kasara kalamuhu wa jidaluhu wa khusamuhu fi masailid din fahuwa a'lam mimman laysa kadzalik. Dan mereka mengira bahwasanya orang yang banyak ngomong, banyak berdebat, dan banyak berdebat dalam masalah-masalah agama, fahuwa a'lam mimman laysa kadzalik. Mereka orang-orang yang tersebut itu lebih berilmu daripada yang tidak, daripada yang hanya ceramah saja, tidak pernah jidal, tidak pernah berdebat dengan yang lain. Wa hadza jahlun mahdun, kata beliau yang Ibnu Rajab kembali, ini adalah perbuatan atau ini adalah kebodohan yang sangat bodoh, berarti benar-benar bodoh. Falaisal ilmu bikasratil riwayah wala bikasratil maqal. Jadi ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat, jadi kita meriwayatkan, dan juga bukan dengan banyaknya maqal, tulisan. Walakinnahu, akan tetapi ilmu itu adalah nurun yuktafu fil qalbi, yang dilemparkan kemana? Yang dilemparkan ke dalam hati, qalb. Yafhamu bihil abdu al-haqqa, yang dengan ilmu tersebut seorang hamba mampu memahami apa yang hak, apa yang benar. Wa yumayyizu bihi bainahu wa bainal batil, dan dia dengan ilmu tersebut dia mampu membedakan mana yang hak, mana yang benar, dan mana yang batil, mana yang tidak benar. Ya. Kemudian masih perkataan para salaf dari Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullah, beliau mengatakan, ba'da an haddara minal mara' fil ilmi wa kasratil jadali fihi. Setelah beliau memperingatkan dari al-mira'i fil ilmi, dalam berdebat dalam masalah ilmu, wa kasratil jadal, dan banyak berdebat, beliau mengatakan, fa in qala qail, ketika ada seorang yang mengatakan,
fama yasna'u fi ilmin qad ashkala alaihi, maka apa yang akan dilakukan seseorang terhadap ilmu qad ashkala alaihi, yang ilmu tersebut sulit baginya, ilmu tersebut masih samar, apakah hukumnya ini atau hukumnya itu. Apa yang harus dilakukan? Maka katakan pada dia, qila lahu in kana kadzalik, kalau memang kejadiannya seperti itu, ma'arada ayastan bita ilma ma ashkala alaihi, dan tujuannya memang keinginannya adalah untuk yastanbito, menemukan ilmu yang samar, yang sulit baginya, memecahkan ilmu yang memang sulit, sukar bagi dia untuk memahami ilmu tersebut. Qasada ila alimin mimman ya'lamu annahu yuridu bi ilmihi Allah. Maka dia harus pergi kepada seorang alim, seorang ulama yang mimman ya'lam, yang memang orang tersebut mengetahui bahwasanya tidaklah dia menuntut ilmu, tidaklah dia inginkan dari ilmu itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah menemui orang tersebut, fadzakarahu mudzakarata man yatlubul faidah, maka dia berdiskusi tentang ilmu masalah yang dia tidak paham terhadap masalah tersebut dengan ulama tadi. Mudzakarata man yatlubul faidah, diskusi sebagaimana diskusinya orang yang mencari faedah, berarti mencari ilmu dari diskusi tersebut. Wa a'lamahu, dan orang ini beritahu kepada orang alim tersebut bahwasanya anna munadharati iyyaka munadharata man yatlubul haq, bahwasanya diskusiku ini, debatku ini bersamamu adalah diskusi orang yang mencari kebenaran, bukan untuk apa? Ya, adu ilmu, siapa yang banyak ilmunya, bukan, tapi apa? Ingin mencari kebenaran. Ya, barangkali dengan berdiskusi dengan orang tersebut dia mendapatkan petunjuk. Nah, walisat munadharatan mawalib, dan bukan apa? Tujuannya bukan untuk diskusi mawalib, ya saling mengalahkan. Nah, summa alzama nafsahul insafa lahu fi munadharatihi, kemudian dia juga harus mewajibkan, mengharuskan dirinya untuk insaf, berbuat adil ketika melakukan diskusi tadi dengan orang yang lebih alim atau ya mungkin ya sama dengannya. Fa fi hada yaqulu Imam Syafi'i, dalam masalah ini juga Imam Syafi'i mengatakan, maka lam tu ahadan qat illa ahbabtu ay waffaqa wa yusaddadu wa yu'an. Tidaklah aku berbicara dengan salah seorang pun illa, kecuali ahbabtu ay waffaqa wa yusaddad wa yu'an, aku suka agar dia diberi apa? Diberi taufik, wa yusaddad, dan diarahkan, wa yu'an, dan diberi pertolongan. Untuk apa beliau mengatakan seperti itu? Ya agar dia berbicara dengan orang tersebut, berdiskusi dengan orang tersebut, dia memang orang tersebut diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar berbicara yang benar, berdiskusi yang benar. Tujuannya memang untuk mencari ilmu, mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Wa takunu alaihi ri'ayatan minallahi wa hifdun. Maka jadilah
baginya ri'ayatun minallah, ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, wa hifdzun, dan juga penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak melenceng niatnya, tidak melenceng dari tujuan yang sudah ditetapkan ketika berdiskusi. Tidak untuk diskusi untuk saling mengalahkan, saling menjatuhkan. Wa ma kallamtu ahadan qat illa wa lam ubali bayyanallahu al-haqqa ala lisanihi aw lisanihi. Dan aku tidak berdiskusi dengan seseorang kecuali walam ubali, aku tidak peduli, Allah akan menjelaskan yang hak itu melalui lisanku atau melalui lisan lawanku tersebut, lawan diskusi tadi. Nah, kemudian yang terakhir, Imam Ibnul Jauzi meringatkan kita dalam kitabnya Talbisu Iblis ala ulama wa thulabil ilmi fi masailil jadal. Dalam kitabnya Talbisul Iblis tentang tipu daya iblis kepada para ulama dan juga para penuntut ilmu pada masalah jadal, debat. Beliau mengatakan inna ahadahum yatabayyana lahu as-shawaba ma'a khasmihi wa la yarji'. Dan inna ahadahum yatabayyana lahu as-shawabu, sesungguhnya, ini beliau mencontohkan, sesungguhnya salah seorang di antara mereka yatabayyana lahu as-shawabu, sudah jelas kebenaran itu ma'a khasmihi, dimiliki oleh lawannya. Jadi ada dua orang saling berdebat atau dua kelompok saling berdebat, kemudian telah jelas yatabayyan bahwasanya yang benar itu siapa? Musuhnya. Dari A sama B misalnya, A mendapat si B dan B yang benar. Ya sudah jelas bagi A bahwasanya B benar. Akan tetapi A tidak mau, wala yarji, dia tidak mau kembali, tidak mau menganggap bahwasanya kebenaran itu milik si B. Wa yudiku sadruhu kaifa dhahara al-haqqu ma'a khasmihi, dan hatinya menjadi sempit bagaimana kebenaran itu nampak atau dimiliki oleh musuhnya. Jadi anak contohkan A dan B tadi. Ya, A kesel, kok bisa? Maksudnya ini, gampangnya ini, kok bisa B yang benar, bukan saya. Nah, wa rubbama ijtahada fi raddihi ma'a ilmihi annahu al-haq. Dan dia barangkali dia berusaha lagi untuk membantah si B tadi. Berusaha lagi untuk membantah si B, sedangkan ma'ilmihi, dia tahu bahwasanya B sudah benar, akan tetapi dia tidak mau, dan dia terus membantah. Wa hada min akbahil qabih, dan ini kata beliau adalah sejelek-jeleknya orang yang paling jelek akhlaknya. Kenapa? Li'annal munadharata innama wudi'at li bayanil haq. Diskusi itu, perdebatan itu, wudi'at li bayanil haq, ditetapkan untuk menjelaskan hak, menjelaskan kebenaran. Waqad qala Syafi'i rahimahullah, beliau menukil perkataan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, "Ma nadartu ahadan fa ankara al-hujjah", tidaklah aku berdiskusi dengan seseorang, kemudian orang tersebut mengingkari hujjahku, illa saqata min aini, kecuali orang tersebut telah hilang kedudukannya dan kehormatannya di mataku. Sudah, berarti orang ini, kata beliau Imam Syafi'i, tidak ada kehormatannya di hadapan, sudah tidak ada kedudukan sama sekali, sudah hina. Wala qabilaha illa hibatahu.
dan tidaklah dia menerima. Jadi yang pertama adalah ankaro, menolak. Adapun sebaliknya wala qabilaha, dan tidaklah orang yang menerima hujjah tersebut illa hibbatahu, kecuali apa? Orang tersebut sangatlah berwibawa. Nah, tidaklah dia menerima hujjah orang lain dan dia mengakui pendapatnya itu salah, maka tidaklah dia menerima pendapat orang lain itu kecuali karena apa? Kecuali karena kewibawaan orang tersebut. Barakallahu fiikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.